Komunikasi verbal merupakan saluran utama dalam komunikasi presentasi. Karenanya penggunaannya harus Anda optimalkan supaya saat Anda menyampaikan pesan, Anda bisa sampaikan pesan Anda dengan lebih jelas, pesan Anda lebih mudah dipahami, Anda bisa berbicara dengan lebih tertata, kemudian suara Anda juga lebih enak didengarkan oleh audiens dan pastinya meyakinkan audiens. Karenanya di kesempatan ini saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana caranya mengoptimalkan komunikasi verbal. Dan terkait dengan komunikasi verbal ini, ada 6 aspek harus Anda maksimalkan. 6 aspek itu, yang pertama adalah penggunaan bahasa. Apapun presentasi yang Anda lakukan, pastikan Anda menggunakan bahasa yang pasti akan dimengerti oleh semua audiens Anda. Kalau misalnya Anda akan menggunakan bahasa asing atau istilah asing yang kemungkinan hanya beberapa audiens Anda yang mengerti, pastikan saat Anda menyampaikannya, Anda juga mengartikannya supaya semua audiens yang hadir mengerti dan paham dengan pesan yang Anda sampaikan. Kemudian aspek yang kedua adalah efisiensi penggunaan kata. Sederhananya seperti ini. Jika dengan 10 kata saat Anda menyampaikan pesan, audiens Anda bisa mengerti, bisa paham, maka Anda tidak perlu menyampaikan pesan Anda dengan menggunakan lebih dari 10 kata, 15, 20, apalagi lebih. Kenapa demikian? Karena hal tersebut tidak efisien. Bahkan sering terjadi karena pembicara terlalu banyak bicara, terlalu banyak ngomong, sehingga membuat materi yang disampaikan itu melebar kemana-mana. Dan sering terjadi yang mana seharusnya mereka sudah selesai berbicara, tapi mereka masih bicara terus, dan itu sangat tidak menyenangkan bagi audiens. Kemudian untuk aspek yang ketiga, kejelasan dan kejernihan suara. Jelas di sini maksudnya saat Anda berbicara, Anda harus pastikan semua audiens yang hadir dalam presentasi Anda itu bisa mendengarkan suara Anda. Anda harus bisa menyampaikan kata demi kata dengan artikulasi yang baik supaya audiens tahu Anda berbicara apa. Kemudian yang terkait dengan kejernihan suara, saat Anda berbicara, pastikan tidak ada yang namanya gangguan komunikasi verbal. Contohnya, terlalu sering mengucapkan kata atau Ini banyak terjadi dan Anda tidak boleh melakukannya. Kenapa demikian? Karena kalau Anda saat berbicara, Anda sering mengucapkan kata atau bahkan terlalu sering, Anda tidak akan bisa menyampaikan pesan dengan jernih, karena mengucapkan kata atau yang terlalu sering itu sangat mengganggu audiens. Bahkan bisa memunculkan sebuah persepsi dalam diri audiens bahwa Anda adalah pembicara yang kurang menguasai materi, terlihat tidak kompeten dan tidak profesional. Kemudian aspek yang keempat adalah kecepatan berbicara. Sebagai seorang pembicara, Anda harus tahu kapan berbicara dengan tempo yang lambat, Anda harus tahu kapan berbicara dengan tempo normal, dan Anda harus tahu kapan berbicara cepat. Anda tidak bisa berbicara dari awal sampai akhir dengan tempo yang lambat terus. Karena kalau Anda berbicara dengan tempo yang lambat terus dari awal sampai akhir, yang terjadi apa? Yang terjadi audiens Anda akan ngantuk, akan bosan mendengarkan presentasi Anda. Tapi kalau Anda berbicara dengan tempo yang cepat terus dari awal sampai akhir, audiens akan sulit memahami pesan Anda. Karenanya yang terbaik harus ada variasi. Seperti tadi saya katakan, Anda harus tahu kapan berbicara dengan nada lambat, Anda harus tahu kapan berbicara normal, dan Anda harus tahu kapan berbicara dengan tempo yang cepat. Kemudian aspek yang kelima, variasi nada suara. Jadi Anda tidak boleh menggunakan intonasi suara yang sama dari awal sampai akhir presentasi Anda. Karena kalau Anda saat Anda berbicara dari awal sampai akhir intonasi Anda berbicara itu sama, tidak ada tinggi rendah nada, tidak ada penekanan pada kata atau kalimat tertentu yang Anda sampaikan, audiens akan bosan dan mereka tidak akan kuat mendengarkan presentasi Anda sampai selesai. Kemudian aspek yang keenam, aspek yang terakhir adalah jeda. Jika Anda pernah menonton video presentasi Steve Jobs, kemudian Anda pernah menonton video pidato dari Barack Obama, Anda akan tahu bahwasanya mereka itu adalah pembicara yang sangat piawai menggunakan jeda. Sebenarnya bukan hanya mereka, tapi semua pembicara yang terlatih, semua pembicara yang pengalaman itu pasti tahu bagaimana menggunakan jeda. Karena
jeda adalah salah satu aspek yang sangat powerful untuk memaksimalkan, mengoptimalkan komunikasi verbal. Jadi untuk Anda juga harus menggunakan jeda dengan baik, karena jeda akan membantu Anda mengatur tempo atau kecepatan Anda berbicara. Jeda akan memberikan ruang bagi Anda untuk berpikir, memberikan ruang bagi Anda untuk mengambil nafas. Jeda bisa Anda gunakan untuk menciptakan rasa penasaran, menciptakan sebuah momentum. Dan jeda juga dapat Anda manfaatkan untuk menyentuh emosi audiens Anda. Karenanya, penggunanya harus optimal. Lantas muncul sebuah pertanyaan, di mana sebaiknya kita menggunakan jeda? Jeda bisa Anda gunakan dimanapun. Yang terpenting adalah saat Anda jeda atau berhenti, intonasinya pas. Kemudian kalau ada maksud dari jeda yang Anda lakukan, harus sesuai, harus senada dengan ekspresi dan juga bahasa tubuh Anda. Karena dengan seperti itu, jeda akan lebih kuat. Oke, itu tadi adalah bahasan tentang bagaimana caranya mengoptimalkan komunikasi verbal. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jika Anda ingin mengoptimalkan komunikasi verbal dalam presentasi Anda, ada 6 aspek yang harus Anda maksimalkan. Yang pertama adalah penggunaan bahasa, kemudian yang kedua adalah efisiensi penggunaan kata, kemudian yang ketiga adalah kejelasan dan kejernihan suara, kemudian yang keempat adalah kecepatan berbicara, kemudian yang kelima variasi nada suara, kemudian yang keenam adalah jeda. Silakan untuk presentasi Anda berikutnya, pastikan 6 aspek tersebut Anda maksimalkan, karena dengan Anda bisa maksimalkan 6 aspek tersebut dalam komunikasi presentasi Anda, presentasi Anda berikutnya itu akan lebih baik, akan lebih powerful. Demikian sharing dari saya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video sharing saya berikutnya.